Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdian Syahputra dari Ispring Investment Indonesia. Untuk Prudential Indonesia, neraca fiskal merupakan neraca yang menggambarkan kondisi keseimbangan anggaran pemerintah. Dihitung dari penerimaan pemerintah dikurangi pengeluaran pemerintah. Jika hasilnya positif, maka pemerintah disebut memiliki surplus fiskal. Jika negatif, disebut memiliki defisit fiskal. Angka surplus atau defisit ini kemudian dibandingkan dengan produk domestik bruto dan menghasilkan persentase yang banyak digunakan untuk menganalisis kondisi ekonomi. Secara umum, surplus fiskal memberikan gambaran bahwa pemerintah memiliki kemampuan menghasilkan penerimaan yang baik dan tidak membelanjakan seluruh penerimaannya. Sedangkan defisit fiskal menggambarkan bahwa pemerintah tidak memiliki cukup penerimaan untuk membiayai pengeluarannya. Jadi manakah yang lebih baik, defisit atau surplus? Beberapa pihak menganggap surplus fiskal dianggap lebih baik daripada defisit fiskal, karena artinya pemerintah mampu membiayai pengeluarannya. Namun, di sisi lain, beberapa pihak menganggap hal tersebut merupakan gambaran ketidakmampuan pemerintah mendorong belanja pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara defisit dianggap negatif, karena berarti pemerintah membelanjakan lebih besar dari penerimaannya. Namun, ada juga yang menganggap positif, karena pembiayaan defisit dianggap mampu mendorong investasi dan merupakan stimulus pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut mengenai defisit fiskal adalah sejumlah uang yang harus disediakan pemerintah untuk menutup selisih antara jumlah pengeluaran lebih tinggi dari jumlah penerimaan dalam tahun anggaran tertentu. Defisit fiskal banyak dialami oleh negara-negara berkembang dan bahkan beberapa negara maju. Isu yang menjadi sorotan dalam menganalisis defisit fiskal adalah besaran defisit dan bagaimana pemerintah membiayai selisih antara pengeluaran dengan penerimaan. Angka defisit yang terlalu besar tentu saja akan membebani suatu negara dalam pembiayaannya, sehingga mungkin menimbulkan dampak negatif bagi ekonomi dan tentunya akan memberikan dampak negatif terhadap investasi di pasar modal, baik pada kelas aset saham maupun obligasi. Sedangkan sebaliknya, apabila neraca fiskal tercatat surplus pada suatu waktu, maka akan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan negara, dan sentimen positif juga akan terasa hingga ke instrumen investasi di pasar modal. Sementara bagaimana pemerintah mampu memperoleh sumber dana untuk membiayai defisit menjadi hal yang penting, karena kebijakan-kebijakan yang diambil akan mempengaruhi kondisi serta pertumbuhan ekonomi. Dan tentunya juga akan mempengaruhi kinerja investasi di pasar modal, yang memang cukup sensitif terhadap kebijakan tata keuangan negara yang akan memberikan dampak terhadap perekonomian secara keseluruhan. Pembiayaan defisit dapat dilakukan dari dua sisi, baik penerimaan maupun pengeluaran. Dari pengeluaran, pemerintah dapat melakukan penghematan dan efisiensi dalam rencana pengeluaran. Sementara dari sisi penerimaan, pemerintah dapat meningkatkan jumlah pendapatan melalui penerimaan pajak maupun pembiayaan dengan hutang, baik hutang dalam negeri maupun hutang luar negeri. Jika pemerintah membiayai defisit dengan hutang, maka biasanya pemerintah akan mengeluarkan obligasi pemerintah. Dapat dibayangkan, jika pemerintah terus-menerus mengalami defisit dan membiayainya dengan hutang, maka jumlah hutang yang akan semakin besar akan membebani ekonomi suatu negara. Demikian Weekly Investment Podcast dari Ispring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Semoga bermanfaat dan salam investasi.